tetap bisa punya rumah, hobi, tidak ngalah. tidak ngalah, gitu itulah. Porsi haji secara cuma-cuma kepada sobat jago. Kita punya program khusus nih bagi dokter dimanapun ya. Halo, selamat sore Sobat Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, di episode kedua ini Rika akan memberikan sesuatu yang baru ya di episode kedua ini tentunya. Nah, Rika akan menghadirkan hal terbaru nih tentang KPR ya. Tentunya kita akan mengulik lebih jauh lagi KPR bersama Bank Syariah Indonesia. Ini kita sambut ya Pak Suseno dan Mas David Panggil ya. Seno aja. Pak Seno. Biar kekinian gitu Barika ya. gitu ya. Iya. Pak Suseno bisa di-spill sedikit Pak biodatanya agar Boleh. ini tahu nih. Barika ya. Ya. Baik, sebelumnya kita berdua dengan ketemu dengan Sobat Jago. Alhamdulillah di sore yang cerah ini di Kudus kita bincang-bincang santai terkait dengan KPR. Mungkin kalau CV saya ya. Iya, boleh. Yang terakhir mungkin saya itu sekarang di Bank Syariah Indonesia selaku Branch Manager Kantor Cabang Kudus sama Dua dan Mas David perkenalkan diri. Saya Aditya David di PSI Kudus selaku Consumer Banking. Ya, tepat orang yang kita ajak bicara Iya. sore hari ini. Berarti untuk CV-nya sendiri ya Pak ya, Pak Suseno. Itu dari mulai tahun 2019 sampai 2021 itu ada Branch Manager BNI Syariah Cabang Kudus ya Pak? Ya, jadi riwayatnya mungkin juga mungkin Sobat Jago juga perlu kita sampaikan juga Iya, ya, boleh. bahwa Bank Syariah Indonesia ini kan lahir hasil penggabungan 3 bank syariah di Indonesia, bank besar 3 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah, Bank BNI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. 1 Februari gabung tahun Februari 2021 ya, waktu itu kita merger menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kebetulan saya dari dulu BNI Syariah, Mas David juga dari Bank Syariah Syariah Mandiri. Nah, kita gabung dan saya sempat sebelum di BSI di BNI Syariah. Kalau Bank Syariah Indonesia-nya sendiri atau BSI ini lokasinya di mana Pak? Nah. Teman-teman nggak ini? Mbak Rika mungkin saya jelaskan ya Mas David ya. Jadi BSI itu tadi mungkin saya belum selesai. Jadi BSI itu penggabungan 3 bank. Nah kebetulan di Kudus sendiri kan ada 3 bank penggabungan itu juga. Iya. Nah ketika gabung menjadi satu maka kantor cabang kita ada 3 juga Mbak Jalan Rika. mana aja tuh Pak? Kebetulan di Kudus ini ada di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. 1 jalur, 3-3-nya di Jalan Ahmad Yani. Makanya namanya kita cabang KCP Ahmad Yani, kemudian yang kedua kantor cabang Ahmad Yani 1, dan yang ketiga kantor cabang Ahmad Yani 2. Letaknya itu berurutan sih sebenarnya. Dari alun-alun itu pertama itu yang di ruko Ruko sebelah kiri. kiri jalan itu ada BSI kantor cabang Kudus Ahmad Yani 1, kemudian kita di kantor cabang Kudus Ahmad Yani 2. Kalau mungkin Sobat Jago tahu itu dekat dengan Jarum. Nah, Kabar Jarum. Kemudian maju dikit lagi itu ada KTP Ahmad Yani. Boleh dong Pak diceritakan ya pertama kali untuk kerjasama dengan Jagoland itu Oh, kapan? ya. Kemudian seluk-beluknya seperti apa Pak? Baik, Mbak Rika. Mungkin dari historical ya, Iya. kita itu dulu sebelum merger sudah ada kerjasama dengan Bank Jagoland gitu ya. Waktu itu dengan Bank BNI Syariah, kita ada PKS, itu tahun 2017-an kalau tidak salah gitu, saya kurang ingat. Tapi kita udah PKS lama itu. Tapi memang setelah kita bergabung, PKS itu juga berlanjut. Jadi waktu itu kita udah lakukan kerjasama dengan Jago, ada beberapa lokasi pengembangan ya, yang di Paradise, Arkana, sama satu lagi Nanti yang terbaru. yang terbaru nanti ya. Nah, teman yang sudah kita samakan ada 2 tuh yang di Paradise dan Arkana. Kemudian promo yang mau ditawarkan nih buat Sobat Jago nih yang pembelian di Jagoland Pak. Ya, pengantarnya aja kalau promo. Jadi biar yang nyampaikan Mas David yang teknisnya. Kita tuh promo banyak, Mbak. Jadi promo itu pertama kita kalau menyasar mengenai KPR ya. KPR itu kan mungkin setiap orang pasti butuh papan gitu ya. Kalau orang Jawa tuh sekarang
Jawa Pak, tapi Jawa ngapak ya. Itu kita butuh pangan, papan, sandang, pangan. Pangan, sandang, dan papan. Ya kan, benar ya? Itu pasti tiap orang butuh tempat tinggal gitu. Nah, oleh karena itu BSI coba memikirkan tidak hanya orang-orang yang punya penghasilan besar, tapi dari pemula pun kita fasilitasi pembiayaan untuk KPR. Nah, kenapa program itu penting? Karena kita tahu bahwa Sobat Jago pasti mikir, kok kalau beli rumah kayaknya kok berat gitu ya. Pak, iya sih kita bisa beli rumah, jangan khawatir. Dengan BSI, teman-teman atau Sobat Jago bisa beli rumah. Yaitu dengan program namanya, ada yang namanya Kriasi Muda. Kriasi Muda itu untuk yang kalangan milenial yang baru kerja, punya penghasilan, dia udah memikirkan untuk nabung untuk beli rumah. Tetapi tidak mengesampingkan apa yang jadi hobi, kemudian apa yang jadi kesenangan teman-teman milenial, itu bisa kita baca juga. Contohnya seperti apa sih Pak? Ya misalnya dia kan kalau milenial kan suka traveling, suka milih hobi-hobi yang anak muda kekinian gitu kan. Terus yang berikutnya mungkin suka apalagi tuh kalau orang muda kan ini milenial kamu milenial. Gitu ya. Jadi itu program itu mungkin itu yang untuk usia muda. Jadi nanti secara jangka waktu juga mungkin panjang, kemudian angsuran akan disesuaikan dengan gajinya. Nanti mungkin Mas David akan lebih detail menjelaskan. Kemudian di samping usia muda ada juga program yang buat kalangan yang sudah mapan nih. Mungkin mau nambah lagi rumah baru maupun rumah tambahan investasi. Ada yang namanya Gria Mabrur. Gria Mabrur itu kita kombinasikan Mbak antara kepemilikan rumah, aset dengan badan haji. Ketika sobat Jago beli rumah, langsung kita dapatkan hadiah promosi haji. Itu secara cuma-cuma atau iya. Ada apa gitu? Iya ada syaratnya, tapi pasti dapat kalau yang pakai menggunakan itu. Menunggunya? Menunggu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi sama syaratnya 2 tahun lancar, baru dapat porsi haji. Baik, jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Seno ya Mbak ya. Jadi memang BSI saat ini tuh concern sekali nih ke kaum mulai kaum milenial, kaum menengah, bahkan kaum yang sudah mapan nih. Kita insya Allah semua fasilitasi dengan BSI Gria. Kita buka awal dulu yang tadi disampaikan Kriasi Muda dengan tagline-nya punya rumah, hobi tidak ngalah. Nah, dari situ udah jelas nih BSI fokusnya. Apa sih kok punya rumah tapi hobi nggak ngalah? Orang-orang muda nih yang sukanya traveling, sukanya mungkin kulineran, betul, sukanya mungkin foto-foto, hobi foto, atau mungkin punya aktivitas yang lain nih, yang dimana aktivitas itu membutuhkan biaya, waktu yang cukup banyak. Tetapi kita edukasi juga nih bahwa milenial nih saatnya juga punya rumah. Nah gitu. Inilah experience baru yang mau coba kita tawarkan ke milenial-milenial yang baru masuk kerja, yang baru lulus kuliah, yang sudah mulai punya penghasilan. Nah, kita edukasi nih, daripada cuma dihambur-hamburkan untuk kesenangan pribadi, untuk hobi aja, lebih baik hobi tetap jalan, rumah punya gitu. Syaratnya apa sih Mas? Biar teman-teman ini kalau misalkan tuh pengen deh ikut programnya BSI ini gitu, tapi aku nggak tahu syaratnya. Nah, coba Mas diedukasi Mas syaratnya. Kalau syarat itu insya Allah mudah, dan saya yakin Sobat Jago pasti sudah memiliki, tinggal menyerahkan saja syarat itu. Yang pertama pasti legalitas. Kita sebagai warga negara yang baik pasti punya namanya KTP ya. Itu teman-teman pasti punya KTP. Kalau yang udah menikah, kalau yang belum menikah ya KTP dan NPWP saja. Terus kemudian KK tidak perlu melampirkan surat nikah. Kemudian dokumen tambahan pendukung lainnya selain legalitas pribadi ditambah dengan legalitas atau dokumen pendukung untuk penghasilan. Mulai dari slip gaji 3 bulan terakhir, kemudian mutasi rekening gaji 3 bulan terakhir, dan yang terakhir kopi surat keterangan kerjanya. Gitu. Nah, insya Allah dari situ saja teman atau Sobat Jago tinggal disiapkan, insya Allah kita akan bantu sampai dengan approval gitu. Cukup jelas ya syaratnya gitu ya Mas ya. Nah ini Sobat Jago jangan cuman apa aja ya, maksudnya menunggu aja gitu. Sobat Jago itu kan pasti nih punya gambaran ya. Saya kerja, kemudian setahun kerja, kemudian mungkin mikirkan pernikahan, ya kan betul ya. Kalau udah kerja nikah, pikirin dong
rumahnya di mana? Iya, targetnya Di seperti Jago, apa gitu. Di Jago. Iya, jangan. Bangnya Bang BSI. Gitu. Jago itu ada beberapa lokasi kan ya, Ada. bisa ditawarkan buat sobat Jago. Gitu. Betul. Kalau di Jagoland sendiri kita ada Parades, itu di belakang SPBU Perambatan teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Arkana Residen yang konsepnya kekinian banget ya Pak ya, resort. Nah itu bisa nanti di-spill di Instagram kami atau di YouTube kami teman-teman ya. Nah Pak, kalau terkait dengan margin mulai setara 1,11% itu bagaimana sih Pak? Apakah ada kaitannya dengan program tadi? Apa gimana? Nah ini istimewanya bangsa Indonesia, Sobat Jago ya. Kita itu mungkin tidak ada bank lain yang bisa menawarkan seperti yang kami tawarkan 1,11%. Dan program ini sampai dengan Agustus ya, sampai dengan 30 Agustus ya masih dijalankan. Jadi ketika kami milad pertama kita keluarkan program ini, jadi Sobat Jago coba bayangkan, mungkin ada bank sebelah yang menawarkan seperti lebih murah dari BSI, bisa disampaikan ke kami. Tapi insya Allah ini yang jadi salah satu nilai jual kita untuk ke milenial, Mbak. Karena dibilang milenial itu kan pasti mikirnya apakah iya sih saya mampu beli rumah gitu kan? Kan dengan rumah itu harganya tinggi banget. Kemudian tidak kebayang lah kita punya rumah di Kudus, apalagi punya rumah di Arkana dan Pertes gitu kan. Tapi dengan program yang kami punya, insya Allah kita bantu caranya mengatur bagaimana keuangannya. Karena itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi keuangannya teman-teman. Sobat Jago, Sobat Jago gitu. Gitu. Jadi ya kaitannya dengan itu juga. Jadi salah satu promo yang sekarang masih berjalan adalah dengan pembiayaan yang cukup ringan, syaratnya tadi sudah sampaikan cukup mudah, dan margin yang insya Allah jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Tuh, Pak Rika. Iya. Kemudian bisa nggak sih Pak, kalau misalkan nih, kan kadang-kadang tadi yang diungkapkan sama Mas David terkait dengan persyaratan ya. Berarti kan kalau ada slip gaji, otomatis si konsumen ini atau konsumen yang nantinya mau ambil KPR itu berarti kan statusnya karyawan nih. Terus kalau wirausaha itu bisa nggak ya kalau untuk di BSI? Oke, untuk sebenarnya kalau untuk wirausaha itu ada juga bisa, tapi memang untuk saat sekarang ini kita lagi fokus kepada yang gajinya itu pendapatan tetap gitu. Atau karyawan atau pegawai. Atau pegawai-pegawai yang memang kita khususkan buat pertama itu bisa ke ASN, kemudian bisa ke karyawan tetap. Kalau di Kudus mungkin ada yang namanya perusahaan-perusahaan gede ya, boleh saya sebutin nggak? Boleh. Ada, kita juga bersama dengan Jarum, kemudian dengan Pura gitu ya, kemudian juga beberapa, kalau institusi terkait pasti lah dengan BUMN ya Mas ya, BUMN itu juga, karena untuk mereka itu ada program-program yang bisa Sobat Jago itu bisa ambil itu, karena dengan cara yang lebih istilahnya itu kalau di BUMN kita juga ada program, kemudian dengan kalangan kesehatan untuk rumah sakit maupun dokter-dokter dan tenaga medis juga ada, bahkan itu juga lumayan bagus juga itu programnya itu, bukan main lagi, bagus gitu menurut saya, bukan main Mas ya, bagus gitu ya. Jadi mungkin nanti Mas David juga tambahkan terkait dengan program itu. Jadi insya Allah sih kita itu memang lebih ke lifestyle gitu ya. Jadi BSI itu akan jadi salah satu partner buat Sobat Jago. Bagaimana ketika teman-teman mungkin Sobat Jago yang sudah punya rumah nih, kalau pertanyaannya saya sudah punya rumah nih, bisa nggak sih kalau saya butuh untuk beli lagi? Bisa, dengan cara menjaminkan atau mengagunkan rumah yang ada, atau ambil lagi dengan catatan ke perumahan-perumahan yang sudah bersama dengan BSI. Termasuk perumahan Jago. Jago pastinya Jago gitu. Kemudian kalau misalkan nih Pak ada case ya, dimana misalkan nih saya bukan asli sini, domisilinya saya bukan sini, karena saya stay di Kudus, saya mau ambil perumahan di Jagoland melalui Bank BSI, itu bisa nggak ya? Kerjanya di mana? Misalkan kerjanya di BUMN nih, di Kudus gitu ya? Iya di Kudus, cuman domisili saya atau KTP saya bukan Kudus. Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau itu tuh tidak ada masalah gitu. Yang pasti kita bisa melihat pertama itu yang bersangkutan kerjanya di mana dulu nih. Karena tadi kan kita nyasar kepada karyawan yang punya pendapatan tetap gitu ya.
Nanti mungkin detailnya disampaikan Mas David untuk yang terkait dengan domisili gitu ya Pak. Nah, sekarang kan ketahuan domisilinya di suatu daerah di Kudus misalnya gitu ya. Walaupun dia mungkin KTP-nya di luar kota. luar kota. Itu kan Mas David. Yes. Jadi memang saya tambahkan ya sekalian Mbak. Jadi memang untuk BSI, insya Allah semua bisa diakses seperti yang tadi Mbak sampaikan. Misal karyawan bukan KTP Kudus, tapi kerjanya di Kudus, itu jauh lebih bisa, Mbak. Jauh lebih bisa karena posisinya kita tidak melihat nasabah ini berasal dari mana. Iya, kita yang penting kan melihat nasabah ini ada kemauan nih mau beli rumah, ya kan? Itu udah poin penting dulu Mbak, ada kemauan dulu. Kemudian yang kedua, si nasabah ini sudah memiliki pekerjaan, artinya secara alamiah dia sudah punya kesadaran bahwa dia punya kewajiban nantinya nih mau beli rumah, mau berbank dengan BSI seperti itu. Jadi tidak usah khawatir bagi sobat jago dimanapun jika tertarik nih dengan konsep atau dengan desain atau rumah-rumah di proyeknya jago. Iya, betul. Nanti bisa langsung mengajukan saja melalui BSI. Misal KTP Jakarta pun mau beli rumah di Jagoland melalui BSI Kudus, insya Allah kita siap layani. Dikasih kemudahan pokoknya ya. Pokoknya dikasih kemudahan, nggak perlu surat domisili, nggak perlu apa, yang penting jalan saja. Menarik mungkin gini Mbak, kalau kita BSI BSI kan kerjasama dengan developer gitu ya, itu ada banyak untungnya. Karena apa? Pertama itu dijamin lah ketika sobat jago pengen cari rumah, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Saya itu mau nyari rumah di mana sih? Lokasinya di mana? Kemudian kalau kita udah bersama dengan developer jago, itu sudah ada screeningnya gitu. Kan biasanya orang nyari rumah tuh pasti nanti lokasi tanahnya itu legalitasnya seperti apa. Dan pasti tanya gitu kan. Karena sobat jago harus tahu juga nih teman-teman milenial nih. Ketika kita cari rumah, pertama pasti yang kita lihat adalah legalitas, kemudian lokasi. Itu penting lokasi, karena ke depan pasti orang akan memperhitungkan ketika kita misalnya mau suatu saat kita aset untuk kita berkembang, kita mau lepas, itu lokasi menentukan gitu kan. Nah kalau saya lihat memang ini bukannya promosi jago nih. Realitanya. Di jago itu memang beberapa kompleks pengembangannya itu luar biasa. Jadi artinya memang tadi konsepnya tadi juga terintegrasi. Makanya tadi saya nyambung dengan Mas David. Itu kalau sobat jago milenial tuh ingin cari rumah, bisa juga kan misalnya mereka punya desain, punya konsep yang mungkin diselaraskan dengan jago. Bisa banget Pak. Walaupun mungkin secara penampakan di depan tuh sama, tapi mungkin layout karena kan ini, bahkan jago kan ada kan yang modelnya kayak apartemen gitu kan. Nah itu cocok buat sobat jago itu. Jadi yang model kan jarang loh di Kudus tuh ada developer yang mengembangkan macam konsep hunian. Ya aku jadi marketingnya jago. Hunian yang berkonsep integrasi, semua security sistemnya juga bagus, kemudian ada sarana fase-fase yang lengkap, dan satu lagi yang penting, saya selalu bicara dengan Pak Budi nih, bisa sebagai sarana investasi. Betul. Itu teman-teman pas buat jago bisa beli, nggak usah bingung ngangsurnya, beli disewakan. Jadi yang bayar itu justru dibantu sama. Ini kayaknya yang menarik kita bahas nih Mbak. Jadi BSI dan Jagoland itu sudah bersama. Dan memang ada potensi yang buat sobat jago untuk bisa menjadi investor kalau memang membutuhkan tambahan penghasilan. Ketika rumah itu jadi dan digunakan, akan dikelola oleh jago, akan ada biaya sewa. Nah biaya sewa itu bayar angsurannya dari situ. Ini gak usah pusing, tetap bisa punya rumah, hobi tidak ngalah gitu. Itulah kalau buat si muda. Iya, itulah luar biasanya kalau kita kolaborasi dengan Bank BSI teman-teman. Jadi mau beli rumah tapi nanti kepikiran nih nanti angsurannya seperti apa, gimana-gimananya nanti kalau lebih detail ya bisa deh langsung deh nanti kita spill dan kita informasikan kontaknya Mas David. Nah, ada di bawah ini ya. Iya, nanti kita lanjutkan di bawah ini. Iya, Mas David dan Pak Seno. Kira-kira pernah nggak sih Pak menangani konsumen atau calon konsumen yang mana
punya track record yang buruk di BI checkingnya gitu. Nah itu untuk mengantisipasinya seperti apa, kemudian kalau memang sudah terjadi track record seperti itu, hal yang harus dilakukan si konsumen ini apa gitu Pak? Ya, pertanyaannya menarik banget nih Sobat Jago nih. Tapi kan mudah-mudahan sih kalau Sobat Jago kalau baru pertama kali dengan bank nggak sampai track recordnya buruk lah ya. Kalau mungkin dia tapi mungkin dia punya pinjaman online. Nah, ini harus kita waspadai teman-teman Sobat Jago. Jadi pertanyaan bagus. Mungkin nanti ditambahin Mas David ya. Siap. Jadi pertama bank itu kan ketika kita akan melakukan evaluasi terkait permohonan nasabah, pastilah dari sisi administrasi dulu kan. Dari kelengkapan dokumen administrasi, kemudian berikutnya adalah perjalanan atau historical pembiayaan calon nasabah kita selama berhubungan dengan bank. Mungkin Sobat Jago tahu ada yang namanya collectibility 1, 2, 3, dan seterusnya, bahkan yang kelima macet. Nah, kalau di BSI memang itu syarat wajib ya. Ketika dia ternyata hasil IDEP-nya atau BI checking mungkin yang kita sering kenal ya, BI checkingnya itu kurang bagus, itu by system akan ter-reject gitu ya, kelihatan lah. Tapi mungkin ada kita bisa mengadop ketika dia hanya mungkin collectibility 2 hanya berapa hari gitu ya. Itu masih bisa kita akui lah. Masih bisa, betul ya, masih kita bisa terima. Tapi kalau udah koldu 3 itu macet ya. Kalau 3, 4, 5 tuh ya kita mohon maaf Sobat Jago harus dibersihkan dulu. Karena kan di ketentuan OJK ataupun OJK bener ya. Itu kan untuk nasabah yang mempunyai fasilitas pembiayaan yang sempat bermasalah itu ada jangka waktunya juga Mbak. Kecuali kalau dia ternyata tidak diselesaikan, dia akan tetap nongkrong nih. Nah, saya pesan ke Sobat Jago, kalau Sobat Jago mungkin ada yang punya pembiayaan di tempat yang lain, kartu kredit, kemudian motor, mobil, itu kan biasanya penawaran banyak tuh. Nah, itu hati-hati. Jadi jagalah perjalanan atau riwayat pembiayaan Sobat Jago. Karena nanti kalau mau beli rumah dimanapun, bank manapun, kalau sudah ada yang bermasalah, agak susah kita untuk bisa meloloskan. Itu mungkin tuh. Paling ada tambahan sedikit sih Mbak terkait Sobat Jago nih, kalau mungkin ada terkendala track record. Jadi per masing-masing, terutama di BSI punya batas toleransi tersendiri untuk kita bisa lanjut proses nih terkait BI checking. Di kita itu sepanjang misal saya ambil contoh kartu kredit nih yang paling sering. Kartu kredit ini bermasalah nih sampai ada tunggakan. Sepanjang itu di bawah 1 juta dan ada keterangan lunasnya, insya Allah kita bisa berikan toleransi. Artinya Sobat Jago tidak usah khawatir, sepanjang itu kartu kredit yang nominalnya tidak terlalu besar atau di bawah 1 juta. Biasanya kan kena annual fee saja ya Bang, cuma gulung gitu. Dan kelupaan tuh teman-teman milenial. Nah, dengan ada bukti surat lunasnya atau surat keterangan selesainya nih fasilitas ini, insya Allah di BSI memberikan toleransi dan kita bisa accept. Seperti itu mungkin. Menarik sekali teman-teman. Cuman yang paling utama Sobat Jago itu tadi ya mengatur keuangan, belajar investasi, perbaikin, jaga performa kita. Karena performa kita akan ngikutin kita sampai kapanpun gitu. Tidak hanya ketika kita beli motor, beli mobil, tapi ketika beli rumah pun akan terlihat. Biasanya kartu kredit yang selalu sering. Karena kita, ya itu dia. Kita boleh punya hobi, tapi juga harus hati-hati juga, harus bisa mengatur cash flow kita. Pak, misalkan ada teman-teman jago atau sahabat jago yang mau beli nih, tapi dari kurun waktu bulan ini sampai bulan Agustus, kira-kira dapat gift apa sih dari Bank BSI? Ini kita belum ngomongin yang mabrur ya? Belum ya. Sini ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya ini khusus nih buat Sobat Jago nih di sore hari ini ya. Dari BSI Kantor Cabang Kudus Ahmad Yani 2. Jangan keliru loh ya, karena yang kita selenggarakan itu ada kita ngasih logam mulia. Antam asli. Jadi sore hari ini nanti kalau ada yang minat untuk bisa ngambil KPR melalui Jago di beberapa lokasi Mbak ya. Dan oleh BSI ternyata disetujui, nanti ada 2 Sobat Jago yang akan dapat langsung logam mulia. Nanti tanpa diundi ya Pak ya? Tanpa diundi. Tapi hanya 2 orang doang ya.
siapa yang pokoknya yang dirunut ya masnya yang Betul. 1 dan 2 gitu ya. Langsung Langsung baik nanti melalui Gria Si Muda maupun Gria Mabrur. Nah ini Sobat Jago kurang baik apa coba Bank BSI ya? Bank Syariah Indonesia yang cabang Kudus ya Pak ya? Kudus sama jadi 2. Ahmad Yani 2 gitu. Ya, Buat letaknya depannya kantor Pusat sekarang Jarum, pusat jagung. Nah, kanan jalan yang lagi direnovasi gedungnya sekarang. nah, yuk kita manfaatkan program-program dari Bank Syariah Indonesia ini, terutama tadi ya Mas ya, tentang yang apa namanya? Gria Si Muda. Gria Si Si Muda Muda dan sama Gria Mabrur. Mabrur. Gria Mabrur. Nah kalau untuk Gria Mabrurnya sendiri bisa di breakdown kan Mas? Oke. Dan diedukasi ke teman-teman. Baik, jadi tadi semangat kita selain untuk kita memberikan fasilitas ke teman-teman milenial, sobat jago milenial semua yang ada di Indonesia atau khususnya yang ada di Kudus. sampai ke luar negeri ya katanya. Jadi program Gria Si Muda tadi udah dijelaskan mendetail. Kemudian ini Gria Mabrur. Gria Mabrur itu bedanya apa dengan Gria Si Muda? Hampir sama, mirip. Tidak ada bedanya. Cuma kita tambahin lagi nih, namanya porsi haji. Secara cuma-cuma kepada sobat jago yang bersedia untuk beli rumah melalui KPR BSI di Jagoland. Ya, ini. Gitu. Jadi kadang sobat jago itu dibingungkan nih, ya kan Mbak? Iya. Kita mau beli rumah atau mau nabung dulu nih, mau haji. Aduh, bingung ya. Nabung, beli rumah, nabung, nyicil rumah. Nah, di BSI dapat semuanya kan. Kita nyicil rumah plus langsung dapat porsi haji tanpa kita undi untuk 1 orang setelah 2 tahun pembayaran lancar. Tetapi ketika akad Mbak, kita langsung bukakan rekening tabungan mabrur. Jadi artinya secara akad kita udah jelaskan di awal, Pak, Bu, Bapak berhak mendapatkan tabungan mabrur ini yang bisa digunakan setelah 2 tahun Bapak pembayaran lancar. Seperti itu, dan tanpa kita undi. Gitu. Jadi kenapa sih sobat jago ini tawaran yang cukup bagus ya? Karena apa? Kita tahu haji itu daftar tunggunya Lama banget ya Pak ya? lama sekali, mungkin di atas 30 tahun sekarang ini. Nah, kalau sobat jago itu bisa mulai dari sekarang planning untuk punya rumah plus dapat porsi haji. Taruh sekarang usia mungkin 25 gitu ya, 25 sobat jago. Karena ini kan milenial banyak kan ya sobat jago. 25 pengambil KPR di Bank Syariah Indonesia dengan program Si Muda maupun kalau yang mabrur ya, itu begitu tadi jelas Mas David itu nanti ada 2 keuntungan kan, dapat rumah dan porsi haji. Jadi usia nanti 45 tahun atau 50 tahun udah bisa berangkat haji. Ya, itu kemudahannya ya Pak Iya, ya. dan yang paling utama Bank Syariah Indonesia tidak hanya memikirkan terkait istilahnya duniawi gitu ya, tapi kita juga menjadi mitra buat sobat jago untuk bagaimana sih kita beribadah. Jadi makanya program ini kan antara perpaduan kita pengen punya rumah dan kita menjadi fasilitator untuk rekan atau sobat jago beribadah haji. Insya Allah berkah buat sobat jago dan buat BSI juga berkah gitu. Doakan orang banyak gitu kan. Nah, dengan jago juga nanti kalau kita bersama mitra gitu ya Mbak. Jadi kalau usah pusing-pusing antara milih aku mau haji dulu atau beli rumah dulu atau beli yang lainnya dulu gitu. Satu paket langsung ya. Iya, kalau kita beli rumahnya di Jagoland, kemudian tekanannya di Bank BSI, kita malah dapat dua-duanya gitu, satu paket ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak, kalau kita ngomongin masalah dokter gitu, di Kudus sendiri kan ada rumah sakit besar ya kan? Betul. Apakah misalkan nih saya contohkan di rumah sakit Aisyah, Ya, kan? betul. Nah itu sudah berlangganan dengan Bank Syariah Indonesia? Oke, baik Mbak Rika. Alhamdulillah di kami Bank Syariah Indonesia itu salah satu segmen market yang bagus dan kalau kita bersama-sama adalah dengan kalangan medis, rumah sakit maupun tenaga-tenaga medis maupun turunannya juga. Jadi rekan-rekan rumah sakit juga kita bersama juga. Di Kudus sendiri di kami di kantor cabang Ayani 2 sudah ada beberapa
bersama dengan rumah sakit, misalnya Aisyah tadi Mbak Rika sampaikan, RSI Kudus, kemudian juga beberapa klinik-klinik yang sudah bersama dengan kita. Itu ada istimewanya karena apa? Ketika kita menyasar ke dokter, tenaga medis itu nanti ada fasilitas khusus juga buat tenaga medis. Apa itu Pak? Yang pertama kalau misalnya dia tuh memang sudah punya di rumah sakit tertentu yang udah PKS dengan kita, tentu saja plafonnya juga akan jauh lebih besar. Disesuaikan dengan kita 70% ya. Jadi kalau payroll di kita, jadi artinya kalau kita udah PKS dengan Aisyah misalnya, boleh kita ngomongin ya. Kan udah payroll di kami dan beberapa dokter juga udah ngambil kita dan RSI itu DBR-nya, DBR itu istilahnya itu yang bisa digunakan untuk membayar angsuran dari gaji itu adalah 70%. Besar loh itu. Karena kalau bisa gajinya 10 juta ibaratnya itu ya. Jadi kalau misalnya 10 juta ini kan bisa ngansur 7 juta. Dengan jangka waktu yang panjang dia bisa dapatkan pembiayaan sekian ratus juta misalnya. Nah itu adalah satu untuk keunggulan kita juga ada event-event tertentu dengan tenaga medis juga ada Mbak. Jadi kita ada nanti Mas David bisa sampaikan beberapa kegiatan yang mungkin udah dilakukan dengan tenaga medis. Kalau kita mungkin dengan Jago juga udah ya. Jadi kita menyasar ke kalangan tenaga medis, dokter, kemudian perawat, kemudian karyawan di rumah sakit untuk mendapatkan KPR. Dan nanti juga rencana ada beberapa kegiatan yang akan kita gandeng dengan Jago. Jadi sobat Jago yang bapaknya mungkin atau orang tuanya atau saudaranya, calon mertuanya gitu ya, yang dokter silahkan suruh ke BSI. Iya. Apalagi nggak menutup kemungkinan ya, karena kan tim-tim medis yang ada di Kudus ini biasanya memang bukan domisili Kudus, investasi di Jagoland ya kan. Kemudian ambilnya di Bank Syariah Indonesia. Mungkin tadi Mas yang terkait dengan program khusus dokter. Oke, jadi menyambung yang program dokter tadi Mbak, memang ini dokter tuh di kita juga salah satu targeted market yang sangat-sangat istilahnya platinum lah di kita. Kita punya program khusus nih bagi dokter dimanapun ya, bekerja dimanapun dokter, yang penting dokter mau di rumah sakit manapun, terutama yang Kudus dong terutama. Tapi kalau misal dokter di wilayah manapun yang pengen beli rumah di Jago, melalui KPR BSI kita juga bisa berikan fasilitas DP 0%, fasilitas mabrur juga dapat, spesial 1,11 juga dapat. Artinya ini bisa jadi sebuah bundling paket komplit nih Sobat Jago. Terutama saat ini kan dokter itu juga banyak ya. DP-nya juga 0%. Kalau DP 0% dapatnya maksimum nanti. Betul. Jadi gak usah mikir jauh. Misal ya ada dokter dari Jakarta, kebetulan kok dapat rumah sakit atau dinasnya di Kudus gitu kan, pengen beli aset di Kudus melalui Jagoland dan KPR-nya melalui BSI. Gak usah bawa duit banyak-banyak. Cukup siapkan data diri aja, insya Allah kita siapkan dengan skema DP 0%. Seperti itu Mbak Ika. Sangat menarik sekali Sobat Jago untuk episode 2 ini ya. Jadi Sobat Jago nggak usah khawatir nanti kedepannya seperti apa, kemudian detailnya bagaimana gitu. Nanti kita informasikan lebih lanjut lagi melalui kontak person dari Mas David selaku Bank Syariah Indonesia, kemudian Pak Sena juga selaku Branch Manager-nya begitu teman-teman. Nah, untuk pembuatan video podcast selanjutnya supaya kita lebih giat dan semangat lagi untuk bikin, kalian jangan lupa komen, subscribe dan like ya. Dan terima kasih. Ya. Oh, boleh. Jangan lupa nih ya, ada 2 program Mulia Antam buat Sobat Jago, segera buruan cari lokasi, cari rumahnya, hubungin Jago dan kami BSI kantor cabang Kudus Ahmad Yani 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Suseno dan Mas David. Terima kasih Mbak Rika. Semoga nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi dan ada beberapa event yang mau kita garap bareng nanti. Iya, mungkin seperti misalkan contohnya kayak di ID nanti ya Pak. Yes. Kita ada Indonesia. Iya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.